Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Baik Bu, perkenalkan saya Nadima Zahra, bisa Ibu panggil Nadima saja. Baik, perkenalkan juga saya Najma, bisa dipanggil Mbak atau Bu, senyaman Mbak aja. Sepertinya Mbak datang ke sini ada masalah yang Mbak hadapi ya, sampai datang jauh-jauh dari rumah sampai sini. Iya Bu, saya ingin menceritakan tentang masalah pribadi saya. Nah, siapa tahu saya datang kemari tahu nih cara untuk menghadapi itu masalah pribadi saya gitu Bu. Oh ya, sebelumnya saya berterima kasih karena Mbak sudah datang kemari dan mempercayai saya. Di sini saya akan menjadi pendengar dari masalah yang Mbak alami, dan dalam konseling ini Mbak tidak usah khawatir karena sudah terjaga kerahasiaannya. Nah, dalam waktu konseling ditempuh 15 sampai 30 menit dalam satu kali pertemuan. Monggo Mbak bisa dimulai apa permasalahan yang Mbak alami. Oke, baik Bu, terima kasih. Akhir-akhir ini saya itu minggu depan itu mau ujian Bu, jadi itu kayak saya merasa gugup atau ketika menghadapi ujian itu merasa gugup gitu Bu, merasa cemas, takut kalau tidak bisa mengerjakan gitu Bu. Dan ketika saya mau mengerjakan saat ujian itu kayak tidak bisa berfokus pada diri sendiri, terus pikiran itu tidak bisa jernih gitu loh Bu. Baik, saya mengerti. Hal itu sangat wajar, banyak sekali orang itu mengalami itu. Tapi saya juga punya cara untuk mengatasinya dengan cara teknik deep breathing. Apakah Mbak tahu atau pernah mendengar teknik deep breathing itu? Belum Bu, apa itu ya maksudnya ya? Nah,
Teknik deep breathing itu adalah suatu metode pernafasan untuk mengontrol nafas kita secara lebih teratur. Nah, teknik ini berfokus pada menghirup udara secara perlahan, dalam dan teratur juga. Dan sehingga tubuh dan pikiran kita menjadi lebih rileks. Oh, jadi ini tuh seperti latihan mengatur nafas gitu ya, Bu? Dan bagaimana sih, Bu, cara untuk mengurangi rasa kecemasan itu? Saat kita cemas, nafas kita itu cenderung lebih pendek dan cepat. Nah, itu sebabnya tubuh merasa tegang dan otak kita itu sulit untuk berfokus. Nah, dengan teknik deep breathing ini mengaktifkan respon relaksasi tubuh, menurunkan detak jantung dan membuat otak kita itu menjadi lebih tenang. Oh gitu ya, Bu. Jadi kalau semisal saya menghadapi ujian dan sering merasa takut, itu bisa dengan merelaksasikan pernapasan saya gitu ya, Bu? Nah, ketika kita cemas itu sebenarnya hal yang wajar, tetapi kalau kecemasan kita itu berlebihan, itu mengurangi konsentrasi kita. Jadi dengan mengelola kecemasan itu dapat berpikir jernih, ya, berpikir jernih dan kalau kita mengerjakan tugas itu menjadi lebih enak, nah gitu, lebih fokus, nah gitu. Dan Mbak bisa juga menunjukkan kemampuan terbaik Mbak saat mengerjakan tugas tersebut. Benar sih, Bu. Saya juga sering merasa cemas gitu, Bu. Itu sebabnya kita perlu teknik deep breathing ini karena untuk mengurangi kecemasan saat melakukan ujian itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan terlebih dahulu teknik atau tahapan teknik deep breathing ini. Nah, lalu nanti Mbak bisa menerapkan atau mempraktekannya. Baik. Ya. Yang pertama itu mulailah dengan posisi yang nyaman. Mbak bisa duduk ataupun berdiri. Yang kedua yaitu tutup mata lalu berfokus pada pernafasan. Terus selanjutnya yaitu tarik nafas dari hidung selama 4 detik, perlahan ya Mbak ya. Terus yang selanjutnya yaitu tahan nafas selama 4 detik. Dan selanjutnya buang nafas secara perlahan-lahan melalui mulut selama 4 detik. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga Mbak merasa lebih tenang dan rileks. Oke, baik Bu, terima kasih. Bisa dimulai sekarang? Bisa, Bu, bisa. Yang pertama posisi yang nyaman ya Mbak. Lalu tutup mata, berfokus pada pernafasan. Tarik nafas melalui hidung selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Bagaimana Mbak rasanya? Yang saya rasakan setelah mengikuti teknik ini, saya menjadi kayak lebih tenang itu, Bu. Terus tadi saya rasa nafas saya itu pendek, tetapi sekarang menjadi panjang dan kayak lebih nyaman gitu. Mbak bisa melakukan ini kapan saja dan di mana saja dengan cara mengulangi teknik ini beberapa kali. Nah, sebelum melakukan, ingat teknik ini alat yang sederhana yang bisa digunakan oleh siapapun saat keadaan apapun. Nah, dengan teknik deep breathing ini, Mbak bisa juga menghadapi ujian dengan lebih tenang. Nah, percaya diri. Semangat menghadapi ujian ya Mbak. Jangan lupa Mbak itu sudah berusaha yang terbaik. Oke, baik Bu, terima kasih atas motivasinya maupun semuanya. Dan terima kasih juga telah membantu saya, dan saya rasa saya itu lebih siap untuk menghadapi ujian itu ya Bu, karena saya sudah mencari cara solusi yang tepat untuk mengurangi kecemasan saya ini tadi Bu. Gitu Bu. Baik, sementara itu aja ya Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sementara juga saya cukup Bu untuk kegiatan ini. Baik, mungkin kita cukupkan saja percakapan pada siang hari ini. Dan terima kasih Mbak juga sudah mempercayai saya untuk menjadi konselor bagi masalah yang Mbak hadapi. Nah, cukup sekian
konseling saya dan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.